dan diawali dengan berdoa pada pagi hari ini. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan ilmu yang para tolong dan ilmu yang bermanfaat. Itu ya. Amin. Jam 2, jam 2, jam 2, jam 1 bangunnya jam 4 tuh. Yang perempuan, yang sholat subuh siapa? Mbak Devi, Mbak sholat. Alhamdulillah ya, yang cewek semuanya rata sholat. Ya, yang laki-laki yang belum yang malu. Ya, saya cek dulu. Rafael. Hasan Firmawan. Ya, ya. Ini belum pernah berangkat ya, ya. Rekwan. Alkanata. Dian. Ya. Dahlan Putino. Devi Indah. Rotum Nafisa. Fitrotul Rizky. Fitrotul Rizky ada? Ada. Indah. Oke ya. Terima kasih ya. Kamu di mana kok? Muhammad Fikri. Ada Bakri? Ada nggak? Ada. Muhammad Marcel. Ya, alhamdulillah yang datang sebelum dan sore. Ya. Kemarin kita sudah membahas apa? Sebelum kemarin teks, laporan, hasil observasi. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang nanti kita akan belajar tentang anekdot. Nanti kita akan belajar tentang anekdot. Ada yang sudah pernah atau ada yang sudah pernah mendengar istilah anekdot sebelum sini? Belum. Yang laki-laki sudah pernah. Ada yang sudah pernah membaca anekdot? Belum. Ya, ini ya. Ya, oke. Selain Mas Rafael, ada yang sudah pernah membaca anekdot? Belum. Oke, ini ada tulis. Nih, satu-satu. Jadi 1 per 2. Sudah bisa ya? Bisa gitu ya. Yang satu ini dapat maksimal judulnya biar enak nih sama dia sama ya atau semuanya perhatiannya kepada teks yang sudah sempat diberikan. Ya, di situ ada apa? Ini apa ini? Ada yang sudah pernah lihat seperti ini? Ya, komik. Oke. Ada yang sudah pernah lihat seperti ini di sosial media itu sering berseliweran banyak sekali kan? Nah, inilah salah satu contoh apa tadi? Anekdot. Ya, jadi anekdot itu ada yang berupa gambar seperti ini dan coba dibuka di halaman kedua ya. Halaman kedua. Nah, ini contoh anekdot juga tidak? Ya, jadi jenis anekdot itu ada yang berupa gambar atau sering dikenal dengan karikatur atau potongan komik.
yang kedua itu adalah saat wakil rakyat atau pejabat itu sudah terpilih. Ya, hormati kami, jangan mengkritik kami, awas ya, bisa kami pidana kalau kamu mengkritik kami. Ya. Kemudian rakyatnya, ampun Pak Wakil yang terhormat, saya minta ampun. Inilah yang namanya satu jenis anekdot. Ini kan kalau dibaca yang kan kita juga geli juga kan? Kalau membayangkan ini ya, ya. Ya, ini anekdot. Ya, dari sini kira-kira sudah punya bayangan belum apa itu yang disebut anekdot? Sudah. Mas Rafael, apa kira-kira anekdot? Potongan gambar, oke. Ada lagi? Mbak Devi kayaknya. Ya, kita lihat bersama ya apa disebut anekdot. Nah, ini apa itu anekdot? Di sini dikatakan anekdot adalah teks cerita singkat yang lucu dan menarik. Tapi tidak hanya lucu. Kalau lucu kan awakan ya. Jadi walaupun dikemas dalam yang lucu dan menarik, anekdot itu bukan hanya sekedar lawakan, tetapi anekdot itu lucunya adalah tujuannya untuk mengkritik secara halus. Ya, coba kalau kita mengkritiknya ini langsung, wakil rakyat itu kalau pas menjabat bagaimana rakyat di luar kayak bahasa jadi kayak itu akan membuat kemarahan. Tapi ketika dikritik dalam bentuk anekdot seperti ini, kita bisa ya tersinggung mereka isin gitu kan. Nah, itu tujuannya dari anekdot. Jadi anekdot itu adalah alat untuk mengkritik public figure. Public itu bisa politikus, bisa selektif, bisa juga untuk mengkritik fenomena sosial. Dan ini adalah alatnya disebut dengan anekdot, gitu ya. Ya, sampai di sini paham itu anekdot? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, oke, udah kita lanjutkan. Nah, tadi kan dikatakan anekdot itu adalah cerita lucu, menggelitik, menarik, tapi juga tujuannya untuk mau. Jadi poin pentingnya dari ketika kita akan membuat anekdot itu kita jangan hanya terfokus pada lucunya saja, tapi fokuslah pada isu yang ingin diangkat atau cara mengkritiknya. Itu ya, jangan hanya fokus pada lucunya. Kalau fokus pada lucunya nanti namanya lelucon, gitu ya. Jadi lelucon dan anekdot kira-kira sama atau tidak kalau gitu? Beda ya. Kalau itu kan tujuannya untuk menghibur saja. Kalau anekdot tujuannya untuk mau kritik secara halus. Nah, sekarang bagaimana kira-kira cara menyampaikan anekdot? Mas Marcel, tadi sudah dijelaskan anekdot itu
ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang paham atau bingung? Paham ya? Bingung, yang bingung siapa? Ya, Sadi, di mana yang membuat kamu bingung, Mas Adi? Di salah tahu ketika tahu. Tujuannya untuk konflik. Oh. Ya, wes. Oh, merotok gitu ya. Ya, sekarang kita lihat strukturnya. Ya, untuk membuat teks anekdot, kita kan sudah tahu teks anekdot itu bentuknya seperti apa. Teks anekdot kita perlu mengetahui strukturnya, biar anekdotnya bisa. Struktur yang pertama adalah abstrak, atau ini adalah bagian awal yang berisi ringkasan cerita. Coba, untuk lebih mudah kita memahami ini, dibuka contoh anekdot yang kedua, yang berupa teks. Ini contohnya, abstraknya itu bisa dilihat di kalimat pertama, itu abstrak. Di sebuah desa terpencil, datang seorang politisi yang sedang berkampanye untuk memilih pemilihan umum. Ini berupa abstraknya, atau ini adalah awalannya. Ya, untuk mengetahui, untuk menggambarkan konteks adanya, itu fungsi dari abstrak. Kemudian yang kedua adalah orientasi, bagian pengenalan cerita seperti waktu dan tempat serta tokoh. Di sini di kalimat kedua ini adalah orientasi, yaitu kalimat yang berbunyi politisi tersebut menjanjikan berbagai program bantuan dan perbaikan infrastruktur kepada warga desa. Dengan penuh percaya diri dia berkata, jika saya terpilih, saya akan membangun jalan sekolah dan rumah sakit di sini. Itu disebut dengan orientasi. Kemudian krisis adalah bagian inti cerita yang berarti masalah atau konflik. Di sini adalah baris ketiga, seorang warga desa yang sudah tua tiba-tiba pergi dan bertanya, Pak, sudah 5 kali kami menggelar janji seperti ini dari politisi sebelumnya. Apa bedanya
Dibaca ya. Tadi ini yang pertama. Tadi yang pertama itu yang berupa kata isinya tentang apa? Isinya tentang apa? Mengkritik. Siapa yang dikritik siapa? Politikus. Ya, politikus yang sudah menjabat dan sebelum menjabat. Yang kedua tentang apa? Isinya tadi tentang ya, siapa yang dikritik siapa? Public figure juga nggak siapa? Politisi juga. Nah kan anekdot pertama yang berupa gambar dan anekdot kedua yang berupa teks narasi itu sama-sama mengkritik seorang politikus. Kira-kira itu bedanya apa tadi antara anekdot pertama dan kedua? Bedanya apa? Ada yang lucu? Ya, Mas Brian, bedanya apa? Satu ya. Oke, yang kedua, ya kata-kata. Jadi, ya oke benar Mas Brian sama Mas Andi. Jadi perbedaannya isinya itu sama-sama mengkritik politisi. Tapi bedanya apa? Cara mengaji dan cara penyampaian. Yang satu menggunakan karikatur, yang kedua menggunakan teks narasi. Itu ya. Ya, paham semua ya. Kalau sudah sekarang ini. Sekarang sekarang silakan berkelompok. Nah, kelompoknya tadi kan ada 17 ya. Kalau 4 itu berarti kalau 4 berarti 4 kali 4. Ada yang 3, ada yang 4. Berarti 5 ya. Jadi gini, ada yang 4, ada yang 3. Ya berarti ada 5 kelompok. Kelompok pertama nanti ketuanya, kelompok pertama adalah Mas Rafael, kedua Mas Brian, ketiga Mas Krisna, keempat Mbak Ika, kelima Mbak Nafisa. Mbak Nafis ya? Ya, Nafis. Silakan yang dia kan di satu kelompok ada kelompoknya. Ya, Mas Rafael kelompoknya adalah Mas Faiz, Mbak Devi, dan Yanto. Ya, ya silakan Mas Rafael, Faiz. Oke, kelompok 3 Mas Brian adalah Mas Irfan, kemudian Dahlan dan perempuannya Mbak Nafis, Mbak Ika, Mbak Syifa, kemudian lawannya belum siapa? Mas Dimas. Mas Dimas kepada mereka. Dimas, Ika, sama Syifa. Itu ya, silakan berkelompok sama di sini. Saya kelompok di sini. Sini, saling berhadapan. Atau kelompok 2 sini. Hah?
dan deadline. Kan bapak saya di deadline juga dong. Mau kerjanya kapan? Silahkan kalian buat. Aku dikasih ini tuh. Apa? Aku mau gaya sama dosen ini. Isu, daftar isu. Nah, nih. Setelah itu, setelah kamu memilih isunya, silahkan kalian buat meme. Nah, meme-nya kalian, nah, lembar yang kosong itu fungsinya membuat meme. Meme itu email-nya berisi yang pertama judul anekdot, kemudian dua judulnya kan dua adalah isu yang diangkat apa, tiga kritik yang ingin disampaikan, dan yang lain adalah solusi atau harapan itu ya. Nah ini nanti ini bisa saya dicoba di sini. Ini dibuat seperti bukan membuatnya tidak seperti dibuat dulu ya, boleh. Koreasi kamu boleh. Ini di sini saya sediakan beberapa spidol warna. Nanti boleh berkreasi. Itu ya. Sesuai keinginan kamu. Tapi harus membuat empat tadi ada judulnya, ada isunya, kemudian apa kritiknya dan harapannya atau solusinya. Itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau ada langsung dikerjakan. Saya beri waktu. Ini buat ini tadi lembar jawabnya juga. Datang ke sini mas pemain. Siap. Oh silakan, ambil sih dari sekarang. Bisa. Ini contoh meme-nya seperti ini. Ini lagi sama lagi dong. Kamu belum bisa membuat. Jadi diskusikan satu
Kalau yang untuk sepeda warna biru magnet, yang di sini ya, dari pinjam. Ya kan walaupun sama, tapi ini kan alasannya kan kunci.
Ah, ya, semua.
Gambarnya sih konsep dasar struktur konsep ini memang dari kepala. Jadi saya membuat media ini adalah pemanfaatan yang ada di media. Kan udah tahu sendiri. Isinya Waktunya kurang 5 menit lagi.
Ada
kegiatan apa yang saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu isunya saat pesan baju di Shopee. Oh, isunya Ya. terus shopping. Terus bagaimana media narasi? Oh, medianya narasi. Ya, Ya. terus kritiknya itu baju yang dipesan banyak yang berbeda. Oh, baju yang dipesan banyak yang datang begitu. Ya, tidak sesuai, tidak sesuai. Ya, terima kasih. Oke, salam lah. Tidak terjangkau. Ya, contohnya kemarin itu di Bali ya. Ya, di Bali itu kan kemarin itu banjir besar. Berpuluh tahun sampai banjir sudah sampai. Baru tahun ini banjir biasa itu karena adanya permasalahan tata kota. Dan seharusnya hutan atau wilayah atau tanah hijau atau tanah untuk hutan dijadikan kota dan pemukiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian ada masuk ke pertama yang dipilih. Poster video. Teknologi, oke. Kemudian untuk tekniknya dengan apa? sekolah dulu. Ya, oke, terima kasih. Mas Novel. Waalaikumsalam. Ya. Nih, terakhir diisi dulu ini. Nanti setelah jam 6 pada saat itu boleh silakan. Kamu saya ngomong semua. Kemudian dulu Bapak silakan. Kalau bisa kan dari awal sudah diberitahu ya. Mas Dana dan yang ada di sini. Diisi dulu. Sebelum pelajaran ini kita selesaikan, silakan terisi lembar refleksi ya. Satu-satu ini sendiri ya. Satu-satu satu-satu ya. Satu-satu ya. Ini apa? Lembar kerja memek dibukukan sambil mengisi refleksi diri ya. Sambil mengisi refleksi diri. Lembar kerja memeknya ini lembar kerja kemana? Lembar refleksi dipersilakan ditulis sesuai dengan pengalaman belajar hari ini ya. Itu fungsinya untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Itu ya. Kalau misalnya menurut saya tuh pelajaran ini nggak suka tulis hafalan, itu ya. Jadi tidak usah tanya temannya, apalagi tanya bu. Ya.